C. Kurang lebih 2 menit lagi akan segera kita mulai acara. Terakhir, kita ingin mau ngecek yel-yelnya. Kalau kita bilang relawan Anies Baswedan, jawabannya? Siapa presidennya? 2024. Jangan lupa nih ya. Bilangin teman-teman yang masih di luar, ayo segera masuk. Halo, selamat siang pemirsa dan menyaksikan live event Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, saat ini dukungan untuk calon presiden yang didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan terus berdatangan termasuk dari para relawan. Hari ini rencananya sekitar lebih dari 5.000 relawan dari 4 simpul akan mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai 2022 itu. Calon presiden yang didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini juga akan menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema perubahan gagasan untuk keadilan sosial. Kita masih akan simak bersama, rencananya sesaat lagi acara akan dimulai di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Saat ini sudah bersama kami, bergabung bersama kami deklarator Go Anies Andi Sinulinga. Bang Andi, selamat siang Bang. Selamat siang Eva, kabar, Bang Andi? Kabar baik Alhamdulillah, kamu tambah cantik, tambah seger. Terima kasih Bang Andi juga. Bang Andi, kalau kita bicara sebetulnya kan relawan juga sudah pernah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan ya, tepatnya 2 minggu lalu atau 7 Mei 2023. Nah, kali ini apa yang berbeda Bang Andi? Ya, kemarin ada kader-kader amanat nasional deklarasi. Ya. Sebelumnya juga ada. Jadi memang ini adalah akumulasi dari deklarasi-deklarasi yang kita anggap sudah cukup. Ya. Karena itu kita nggak tahu, mungkin besok ada lagi yang deklarasi ya. Karena itu kan selama ini relawan ini kan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ya. Kita nggak saling kenal nih. Jadi baru hari ini diinisiasi oleh kawan-kawan kita, Mbak Tatak, ya. Ada Laude Basir, ada Ramli, ya. Ada Sirajudin. Itu gimana caranya yang masing-masing ini menjadi terorganisir. Nah karena itu diorganisirlah, dibikinlah 4 simpul jadinya nih. Ada yang dari Sekber, ada yang dari Korean, ada yang dari KIB, itu kemudian ada yang dari Seknas itu. Nah itu diorganisir untuk memudahkan pengelolaan aja. Iya. Dari 560 komunitas relawan yang ada. 4 simpul dari 560 komunitas, siapa saja sih mereka Bang Andi? Kalau kita lihat ini nampak tuh Anies tuh, Aliansi Nasional untuk Indonesia Sejahtera. Ya. Nah itu Laude Basir tuh. Kemudian ada Forkom, itu macam-macam tuh mereka itu, ada Manis, ada apa namanya tuh kelompoknya coba lihat tuh. Mereka yang dari Forkom ini itu dikoordinator oleh Mbak Tatak itu kan. Nah kemudian ada Korean tuh, Korean ini Ramli namanya. Ramli ini memang mengorganisir kawan-kawan yang dari Indonesia Timur nih, banyak sekali nih dari berbagai daerah di Jawa, di Jakarta. Nah kemudian ada Sirajudin Abdul Wahab yang mengorganisir KIP. Nah bersama Bang Habil Marati dari FKM dan Sahrin Hamid yang kemarin bikin acara Sahrin Hamid. Jadi yang dari partai-partai politik yang 3 ini bersatu dalam koalisi namanya Kuning Ijo Biru namanya. Jadi ini juga ada dari akar rumput partai politik ya, termasuk Bang Andi juga. Dan kita berani klaim ini akar rumput, kenapa? Karena hari ini kan modern ya. Ada politik bisa didekati dengan hal-hal yang lebih ilmiah. Ada riset, ada survei, kita bisa lihat sebenarnya aspirasi kader-kader partai itu kemana, itu kita lihat. Nah karena itu kita berharap elit partai memberikan keputusan politik, mengambil keputusan politik harusnya berdasarkan preferensi kecenderungan dari konstituennya. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan dengan split ticket voting. Emang sekarang tidak didengar dari akar rumput suara oleh para elit partai politik lain? Ya mudah-mudahan nanti partai-partai itu berubah. Tapi kan ada partai yang sudah jelas berbeda. Arusnya, saya tidak usah sebut partainya, misalnya sudah jelas dia arahnya kemana.
DPP-nya, strukturalnya, tapi arus bawahnya kan kita bisa berbeda dan signifikan sekali berbeda. Bukan hanya kita bisa lihat dari media massa bagaimana deklarasi-deklarasi mendukung Anies, tapi coba aja survei berapa besar pemilihnya yang memberikan dukungan ke Anies. Gitu. Ya, tadi Bang Anies sampaikan ini ada dari kader-kader partai politik, ada juga dari masyarakat, dari berbagai wilayah di Indonesia. Kalau kita bicara, kita petakan kekuatannya bagaimana, Bang? Lebih dari 5.000 orang ini. Yang sekarang ini? Yang sekarang ya? Yang sekarang 5.000 ini kan dari semua komunitas. Ini masing-masing komunitas ini ada yang bawa 100, ada yang bawa 200, ada yang bawa 900 orang. Baru tadi malam itu kita data ini semua, hitungan saya ini tidak kurang dari 10.000. Kalau data yang masuk kemarin tadi malam. Karena ini kan semua didata. Masing-masing komunitas dimintakan ke panitia untuk mengkonfirmasi berapa, kayak Go Anies misalnya 500 orang. Jadi kita bilang kita 500 orang. Semua kita fasilitasi sendiri. Yang lain juga kayak begitu. Nah, semua sampaikan sama. Termasuk konsumsi ini. Ini masing-masing dari swadaya para relawan membuat konsumsinya dari komunitas masing-masing. Jadi ambil. Sudah ada masing-masing ininya ambil dan tidak ada gini model kita ini, tidak ada satu konsumsi makanan minuman yang dipegang oleh satu orang. Jadi seolah-olah kayak bisnis gitu. Dia dikasih ke masing-masing swadaya bekerja. Ini persis seperti pola kerja Pak Anies kemarin yang kita ambil di DKI. Bagaimana untuk sarapan anak-anak sekolah di sekolah itu dikerjakan oleh ibu-ibunya, tidak ditenderkan ke ke pihak ketiga, tapi disuruh ibunya. Kenapa? Supaya ibunya itu membuat makanan untuk anaknya pasti lebih baik. Betul. Daripada kalau ditenderkan. Kalau kita tenderkan, misalnya orang kan pasti berapa? 200 ya 200 saja. Dia nggak akan bikin lebih. Tapi kalau untuk sesama sendiri pasti lebih-lebihkan lah, lebih-lebihkan gitu. Jadi peran, soal keadilan sosial, soal kesetaraan ini nanti juga akan disampaikan oleh Anies Baswedan ya? Saya kira tonjolannya itu. Jadi pembangunan Indonesia penting, tapi pembangunan yang berkeadilan. Nah, jangan sampai misalnya contoh kayak pidato kemarin itu, pembangunan tol penting, karena orang-orang yang berduit, mobilitas transportasi bisnis perlu menggunakan tol. Tapi yang menggunakan tol ini kan orang berduit. Nah, rakyat biasa, nah kan kita malu, maksudnya di zaman Belanda Dendels bikin jalan aja kan nggak berbayar. Jadi rakyat berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan jalan gratis tidak berbayar. Tapi kita ngerti bahwa ini perlu ada jalan yang perlu lebih mobilitas lebih cepat, namanya tol. Karena itu perlu biaya yang lebih besar. Kita perlu diakomodasi. Jadi yang ada bisnis diakomodasi, masyarakat bawah juga harus difasilitasi. Jangan sampai hanya demi kepentingan mobilitas sebagian masyarakat, mobilitas sebagian besar masyarakat melalui jalan tak berbayar tidak kita fasilitasi. Ini kan contoh dari banyak contoh sebenarnya kalau kita mau kupas. Ini bukan kritik ya kepada pemerintah. Jadi maksudnya bukan kritik ini. Kita mau benar ke depan. Nah, sekarang sudah banyak jalan tolnya, Trans Sumatera sudah bagus. Kemudian di Jawa sudah bagus. Ya kalau begitu ke depan jalan-jalan tak berbayar ini harus lebih diprioritaskan sehingga orang dari kampung-kampung, dari kabupaten menuju kota, dari kecamatan menuju kota, itu jalannya dia sama dapat persis seperti kita di sini. Eva, kita di sini enak di Jakarta. Kita punya Gelora Bung Karno. Ada nggak Gelora Bung Karno di provinsi lain yang model kayak begini nih? Kita untung, saya datang dari kampung menikmati Jakarta. Sekolah berubah, Jakarta jadi eskalator buat saya. Yang nggak punya kesempatan ke Jakarta gimana? Kan jumlah mereka lebih banyak. Yang nggak punya kesempatan. Saya sekolah nggak pinter-pinter amat. Banyak teman saya sekolah SD, SMP, SMA yang juara pinter. Tapi hari ini pinteran saya daripada mereka. Kenapa? Yang pinter-pinter itu tidak punya kesempatan kuliah karena faktor biaya. Atau yang bisa kuliah tapi kampusnya tidak lebih baik daripada kampus saya di Jakarta. Fasilitasnya tidak lebih baik daripada saya di Jakarta. Akses sosialnya tidak lebih baik daripada saya di Jakarta. Sehingga kalau sekarang disandingkan, saya terlihat lebih pintar bukan karena saya hebat, tapi karena akses dan fasilitas itu yang membuat Eva ada di sini, saya ada di sini. Mungkin kalau mereka yang di kampung-kampung itu punya akses dan kesempatan yang sama, mungkin dia lebih baik daripada kita mungkin. Baik, lagi-lagi soal akses, soal kesetaraan, keadilan sosial.
Saya mendengar nih ada bocoran 5 poin yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya. Boleh dikasih bocoran untuk pemirsa, Bang Andi? Iya, saya dengar saja, tapi saya tidak tahu pasti. Surprise ya nanti ya. Surprise, tapi yang paling penting adalah banyaknya kita ini keseriusan pemerintah. Ini pemerintah. Nah, apalagi terakhir ini ngeritik pemerintah itu seolah sesuatu yang dosa. Jadi kalau ada rakyat mengkritik pemerintah itu sesuatu yang dosa. Pemerintah itu energinya besar sekali, kewenangannya besar sekali. Ya. Nah, karena kewenangan yang besar itu perlu dikoreksi, perlu dikontrol. Saya nggak percaya dengan orang yang alim sekalipun, dia misalnya katakanlah pemuka agama alim, tapi ketika dikasihkan kesempatan tanpa kontrol, orang punya kecenderungan abuse of power, apalagi kekuasaan negara. Nah, karena itu perlu kontrol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu orang yang siap. Nah, perlu orang yang siap begini. Dan memang kesehariannya itu. Contoh, pola kepemimpinan transformasi dari pola kepemimpinan aristokrasi menjadi meritokrasi misalnya. Dari pola kepemimpinan one man show, hebat sendiri. Kalau ada hebat saya. Tapi kalau ada kekurangan, pejabat-pejabatnya ditunjuk. Nggak bisa. Ya. Kalau memang hebat Anda, berarti kalau ada kekurangan juga Anda. Tapi kalau hebat kita bersama, berarti kalau ada kekurangan juga kita bersama. Dan itu Anies Baswedan contohkan di DKI. Makanya tidak ada pejabat-pejabat yang dimarahin di ruang dalam. Jadi sukses, coba lihat bahasa Anies itu, kami, kita. Kami, kita. Baik. Tidak ada katanya nanti, oke saya beresin, tidak ada. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu yang terinternalisasi di dalam dirinya untuk tidak one man show, dan itu perlu. Ya, soal kami, soal kita artinya juga merangkul relawan ya. Kalau saya boleh kutip pernyataan Anies Baswedan tentang relawan ini, ada statement yang cukup kuat dari Anies Baswedan. Anies sempat menyampaikan relawan itu pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tetapi karena tidak ternilai harganya. Anda sebagai relawan bagaimana memaknai statement Anies Baswedan? Saya sebelum ini juga relawan Pak Jokowi. Coba boleh tanya siapa yang bayar saya? Siapa yang bayar kawan-kawan yang kita rangkul itu? Nggak ada. Senang, kita anggap Pak Jokowi baik. 5 tahun pertama saya kira baik. 5 tahun kedua ada koreksi, iya. Tapi tetap baik. Menurut saya banyak yang perlu dilanjutkan. Ya. Itu alamiah. Ada yang perlu diperbaiki. Loh, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada orang yang alergi ketika kepemimpinannya ada yang kepingin perbaiki, itu berarti dia sudah sesempurna Tuhan tuh. Nggak mungkin. Pasti ada yang kurang. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika ada yang kurang itu bukan berarti kita mau negasikan. Ya, kurang kita akuin bersama, kurang. Nah, itu yang kita bilang itu bahwa ini persoalan kita bersama, kita harapkan kepada Pak Anies Baswedan, ya pimpin negeri ini besar sama-sama, semua pihak. Nah, karena itu saya bilang itu, karena itu dipanggil isi kepala mereka ini semua, bahwa perjuangan ini bukan soal perjuangan Anies, bukan hanya sekedar mengantarkan Anies jadi presiden, kemudian dia jadi presiden enak-enak, dia berkaya-kaya, ngurus anak istrinya, hidup mewah-mewah, bukan. Kita harus mengantarkan dia ke sana, dia menggunakan tongkat kekuasaan itu untuk kita semua. Ya. Dan harus ada keinginan itu. Ini yang kita masukkan dalam kepala teman-teman ini. Dalam bentuk ikrar nanti ya? Nanti dituangkan dalam ikrar dan selalu dalam ikrar. Sehingga nggak akan ada yang berani nih. Jadi kalaupun ada. Saya nggak berani kata. Relawan ini ada juga yang mana nih? Ada nggak gitu? Karena iklimnya sudah terbentuk, nggak berani lagi terucap. Kalaupun itu ada. Nah, jadi ini pembentukan kultur relawan supaya mentalitas relawan. Kan ada orang yang ini kalau nggak ada duitnya nih kita apa gitu kan, bahkan diomongin gitu kan. Sekarang nggak akan ada yang berani ngomong ini. Kayak mana? Nggak akan ada yang berani karena dia tahu, dia lihat kiri tidak begitu, dia lihat kanan tidak begitu, dia lihat depan tidak begitu. Tapi kalau dia lihat kiri ada yang lebih spesial, loh ini kok relawan lebih spesial, itu mungkin akan terjadi kecemburuan. Tapi lihat ini. Siapa orang mau koreksi ini, lihat ini, masa ini orang-orang kampung yang dimobilisasi ya diajak gitu ya. Tapi coba lihat dapat berapa mereka, tanyain wartawan, Intel itu pasti paham untuk gampang sekali dikoreksi ini. Relawan-relawan ini yang di dalam yang sudah penuh dan yang masih di luar sini. Kenapa? Senang. Nah, tinggal kita minta supaya
betul-betul itu tertanam dalam kepala kawan-kawan ini, bahwa ini bukan hanya perjuangan satu orang, ini bukan hanya perjuangan satu partai politik, Nasdem, P3, PKS, Demokrat dan PKS. Bukan. Ini perjuangan banyak orang kita semua. Nah, karena ini perjuangan banyak orang, maka otomatis diperlukan partisipatif banyak orang. Kalau perjuangan cuma perjuangan Eva sendiri, ya Eva sendiri kerjakan. Kalau perjuangan kita berdua bekerja sama-sama. Kalau perjuangan semuanya, maka kita semua harus sama-sama. Nah, karena itu menurut saya ini yang mau dibangkitkan sama Pak Anies terus dan terus dibangkitkan oleh Pak Anies. Saya kira Pak Anies punya kelebihan lah. Iya, nanti kita masih akan tunggu ya pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan saat ini. Rencananya sesaat lagi akan dimulai acaranya. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, sebelum kita bergabung ke dalam, kita ngobrol lagi nih, Bang Andi, soal ikrar ya. Tadi saya sempat singgung sedikit juga, Bang Andi, soal ikrar. Sebetulnya isi ikrarnya ini apa dari para relawan? Saya sendiri nggak terlalu detail 1, 2, 3, 4-nya. Tapi ada 4 ya, 4 poin ya. Semangat komitmennya kepada Anies. Jadi saya cuma ingat poin bahwa komitmen kita kepada Anies. Bahwa kita berjuang ini Anies, bukan kita. Nah, jadi kayak ini bukan pertunjukan relawan. Nah, walaupun ada off air itu, relawan itu masing-masing diberikan kesempatan. Ada yang baca puisi, namanya juga manusia, perlu eksistensi, baca puisi. Ada yang mau debus, ada yang mau bikin pertunjukan-pertunjukan. Tapi ini bukan pertunjukan relawan, ini adalah pertunjukan buat Pak Anies Baswedan, silaturahim buat kita semua. Ya, Temu Kebangsaan ya, nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tetapi kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung karena saat ini akan ada sambutan dari Ketua Panitia Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, Tatak Ujiati. Berikut ini kita simak bersama. Lakukan Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya. Saya tahu ada beberapa relawan yang dengan biaya sendiri datang jauh-jauh dari Palembang, dari Kupang, dari Medan, dari Magelang, dari Madura. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Kita relawan bukan bayaran. Temu Kebangsaan hari ini adalah pertemuan antara seluruh relawan Anies Baswedan dengan calon presiden kita. Siapa presiden kita? Kita mengambil momentum hari ini, tanggal 21 Mei, karena bertepatan dengan 3 peristiwa atau momentum. Yang pertama, kita melakukan syawalan dengan calon presiden kita. Ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita semua para relawan untuk saling berkenalan, untuk bersilaturahmi, saling memaafkan. Memulai lembaran baru sehingga kita bisa berjuang dengan lebih bersemangat. Yang kedua, ini momentum dari kebangkitan nasional. 20 Mei merupakan awal dari Hari Kebangkitan Nasional yang 100 tahun yang lalu digagas oleh para cendekiawan, para pejuang untuk secara sistematis memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu kakek Pak Anies Baswedan, yaitu Bapak A.R. Baswedan. Tepuk tangan untuk beliau. Kakek Pak Anies Baswedan adalah seorang pahlawan kemerdekaan. Beliau ikut membangun, mendirikan republik ini. Maka jika ada orang yang menyuruh Pak Anies untuk pulang ke negaranya, dia hanya punya satu negara untuk pulang, yaitu negeri ini, Republik Indonesia. Negeri ini didirikan
oleh salah satunya kakek Pak Anies Baswedan. Dan ini merupakan satu-satunya negara Pak Anies Baswedan. Teman-teman, yang ketiga, ini juga momentum reformasi. 21 Mei tahun 1998 lalu, 25 tahun yang lalu, kita ada gerakan reformasi. Dan reformasi adalah satu peristiwa perubahan penting bagi negeri ini. Meluruskan negara yang cenderung otoritarian menjadi negara yang lebih demokratis. Hari ini teman-teman, kita memperingati hari reformasi, sehingga kita bisa mengambil spirit bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini adalah memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia dan menjadi cita-cita perjuangan reformasi. Indonesia yang adil dan sejahtera bersama Presiden Anies Baswedan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Presidennya. 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 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan semangat dan tepuk tangan kembali untuk Ibu Tata Ujiati. Terima kasih Ibu Tata Ujiati atas sambutannya yang luar biasa. Betul. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Setuju? Setuju. Setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi untuk negeri. Setuju? Selama orang tersebut tidak pernah cacat hukum. Setuju ya? Oke. Termasuk Bapak Anies Rashid Baswedan mempunyai hak yang sama untuk memberikan kontribusi untuk negeri tercinta. Tidak boleh ada yang melarang. Karena hak yang sama berlaku juga untuk setiap anak bangsa. Tanggal 3 Oktober 2022 menjadi hari yang sangat bersejarah untuk perjalanan Bapak Anies Rashid Baswedan. Di mana tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem, partai pertama yang mendeklarasikan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden. Seiring perkembangan waktu dan perjalanan, alhamdulillah, Partai Demokrat dan Partai PKS berkomitmen bersama, berjanji bersama untuk melakukan perubahan dan mendatangkan keadilan sosial untuk negara tercinta Republik Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Dan sebagai pengingat kita bersama bahwa jalan panjang pencapresan Bapak Anies Baswedan ini telah banyak sekali dinamika ya. Yes. Dan tidak terlepas dari bantuan dan juga dukungan para relawan, Karangzi. Betul. Untuk itu sama-sama kita akan menyaksikan tayangan yang sangat bersejarah. Insya Allah tayangan ini akan menjadi catatan kehidupan kita untuk kedepannya. Tayangan perjalanan pencapresan Bapak Anies Rashid Baswedan. It's time bagi kita semuanya. Selamat bekerja membangun bangsa dan negara kita. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus
Pesan itu saya ingat terus. Pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus-menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Terima kasih. Saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan posisi Partai Demokrat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, tentu juga dengan dalam satu paket itu kami menyerahkan kepada beliau untuk bisa menentukan pasangannya. Relawan Anies Baswedan. Ayo, mana suaranya? Masih terpesona kayaknya lihat video tadi. Relawan Anies Baswedan. Cakep. Siapa presidennya? 2024. Cakep. Cakep. Sebenarnya merinding ngelihat peristiwa dan lihat momen-momen yang tadi yang sangat luar biasa di video tayangan itu. Tanggal 3 Oktober itu menjadi titik awal, menjadi awal perjalanan dari Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia, untuk perubahan Indonesia. Dan kebetulan saya hadir pada saat 3 Oktober. Dan beliau memang dengan sangat ikhlas menerima tawaran tersebut. Untuk siapa? Apakah untuk dirinya? Untuk keluarganya? Untuk kroninya? Tidak. Untuk Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong yang meriah. Kita bisa melihat ya, Kak Ramzi tadi bagaimana ketulusan Bapak ya untuk bisa langsung menemui masyarakat. Saya ingat banget setelah tanggal 3 Oktober kemudian Bapak Anies mendapatkan kesempatan. Ada satu poin yang paling penting. Apa tuh, Kak? Setelah beliau selesai menjabat gubernur di DKI Jakarta. Pada saat beliau menjadi pejabat gubernur, beliau nggak mau urus-urusan kayak begitu. Karena menurut beliau belum pantas. Tapi setelah beliau selesai menjalankan tugasnya dengan baik, baru beliau silaturahim ke berbagai macam daerah. Termasuk Ciamis, waktu itu Garut awal, Senemani Pekanbaru, Padang. Wah, semuanya ya. Betul. Apakah beliau yang minta untuk hadir? Alhamdulillah beliau diundang oleh mereka-mereka semua. Luar biasa, ini artinya antusiasme masyarakat sangat luar biasa untuk menyambut Bapak Anies. Baik, hadirin sekalian dan seluruh relawan, selain didasari oleh semangat dan juga dukungan yang tulus
seluruh relawan Anies Baswedan terus bergerak pastinya dan berjuang dengan satu ikrar yang sama. Pada hari ini tanggal 21 Mei 2023, hari yang sangat bersejarah. Kita semua akan menjadi saksi keteguhan para relawan yang datang dengan warna-warni keberagaman yang indah untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia di tahun 2024. Yap. Dan sebagai wujud komitmen serta ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk menyatukan dukungan, mari kita ikuti dan saksikan bersama ikrar relawan Anies Baswedan. Hadirin, kami persilahkan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saat lagi kita akan simak bersama ikrar dukungan yang akan disampaikan oleh relawan Anies Baswedan, yakni dari 4 simpul relawan atau 560 komunitas. Berikut ini kita akan simak bersama ikrar dalam temu kebangsaan relawan Anies Baswedan. Berikut ini. Dengan ini kami berikrar. 1. Bertekad memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024. 2. Senantiasa bersikap santun, cerdas dan amanah, serta tidak menyebarkan berita bohong. 3. Mendukung semua partai pengusung dan partai pendukung Anies Baswedan. Mengawal proses pemilu agar berlangsung jujur, aman, adil, bebas dan rahasia. Jakarta, 21 Mei 2023 atau Iya, pemirsa, baru saja kita simak bersama ikrar yang disampaikan oleh relawan Anies Baswedan. Ada 4 poin, saya ulangi lagi. Pertama, bertekad memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024. Kedua, senantiasa bersikap santun, cerdas dan amanah serta tidak menyebarkan berita bohong. 3, mendukung semua partai pengusung dan partai pendukung Anies Baswedan. 4, mengawal proses pemilu agar langsung jujur, aman, adil, bebas, dan rahasia. Kita bahas lagi bersama dengan Bang Andi. Bang Andi, ada 4 poin ikrar yang disampaikan oleh relawan Anies Baswedan. Bagaimana tanggapannya dan nanti implementasinya akan bagaimana nih Bang Andi? Ya, itu saringan dari 4 itu saringan dari poin-poin inti yang kemarin kita bicarakan dia. Jadi komitmen bahwa ini langkah kita memenangkan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini harus banyak juru bicaranya, bukan hanya juru bicara yang tampil di media televisi seperti saya ini, yang jumlahnya terbatas, tapi juru bicara di semua level kemasyarakatan sampai ke kampung-kampung. Itu semangatnya kemarin, itu jadilah itu. Yang kedua cara. Nah, cara itu penting. Kalau kita kepingin baik, maka caranya harus baik. Kalau membuat hoax jangan tuh. Diserang jangan, kita kan biasa. Justru kalau Anies itu biasa diserang macam-macam tuh, dibikin joker lah, dibilang kebong, mukanya dimacam-macam dan segala macam, dibikin Papua, perut buncit macam-macam kalau kita lihat itu ya. Dan itu nggak bagus tuh. Jadi maksudnya itu jangan lakukan. Dan kita kan komit supaya pertarungan kontestasi ini adalah pertarungan gagasan. Kemarin Pak Anies bercanda di acara PKS kan, jangan ajak saya lomba lari keliling Indonesia, tapi kalau lomba gagasan saya siap. Jadi mari isi kompetisi ini dengan pertarungan gagasan yang baik. Nah, selanjutnya yang keempat, tentu
iklimnya harus kondusif, kompetisinya harus jujur dan adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Betul. Kalau bahasa kerennya orang bilang fair play gitu ya. Jadi arena kompetisinya setara dan berimbang, itu yang paling penting. Nah itu yang kita kawal tuh kayak mana supaya jangan terjadi ada khususnya keberpihakan negara pada satu kontestan. Negara itu tentu diwakili orang yang memimpin negara. Nah itu yang nggak boleh, dan itu yang kita harapkan sampai hari ini dan seterusnya itu berlangsung dengan baik. Gitu. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bahas lagi soal ikrar ya. Artinya ini bukan hanya memenangkan Anies Baswedan, tetapi cara memenangkannya juga harus cerdas, harus santun, harus amanah. Tetapi juga yang lebih luas lagi soal proses pemilunya juga menjadi perhatian dalam ikrar ini. Kenapa ini menjadi penting disampaikan dalam ikrar hari ini? Gini, salah satu dari Anies ini kan kecerdasannya yang kita dan komitmen dia terhadap kepemimpinan berdasarkan saintifik. Ingat ya, jadi saya meyakini segala sesuatu itu serahkan pada ahlinya. Kalau Anda bukan ahlinya jangan kerjakan itu, kalau Anda paksakan maka tunggu kehancurannya itu. Jadi semua itu ada ahlinya, semua itu ada ilmunya. Nah, Anies buktikan itu di Jakarta. Lihat COVID kemarin tuh. Saya kira nggak ada yang bisa bantah bagaimana COVID kemarin di Jakarta. Jakarta ini berat Mbak Eva. Jakarta ini gampang chaos. Tapi orang direm, ditutup aktivitasnya mencari nafkah. Bayangkan tuh, ada nggak gejolak? Di daerah lain ketika dibatasin orang gejolak. Kenapa? Kemampuan Anies mendekati ini dengan sains tuh. Bagaimana cara berkomunikasi, menjelaskan persoalan COVID kepada masyarakat, menjumpai simpul dan teknik komunikasi disampaikan. Itu sehingga tidak ada, bayangkan orang dibatasi tidak bisa jualan hidupnya sehari-hari. Coba, jadi menurut saya adalah Anies punya komitmen terhadap kepemimpinan berbasis saintifik. Jadi jangan tiba saat datang akal. Jangan baru tidur tiba-tiba kita bilang X, oh ini yang bagus. Nggak bisa. Itu harus by research. Sehingga tidak terulang lagi program-program, proyek-proyek yang dilaksanakan tapi dikoreksi. Sudah jalan, kemudian dikoreksi. Itu kan menunjukkan perencanaan yang tidak siap. Nah, jadi salah satu yang kita dorong kepada publik bahwa Indonesia perlu kepemimpinan yang cerdas seperti Anies ini. Nah karena itu kita dorong juga relawannya. Nggak menyatukan sama betul dengan Anies pasti nggak bisa. Tapi adalah relawan harus tahu betul. Karena itu relawannya juga harus cerdas. Ketika kritik-kritik Anies misalnya. Relawan tuh harus bisa menurunkannya ke bawah. Baik. Itu berbasis gagasan, bukan tuduhan, bukan fitnah. Iya, gitu. berbasis gagasan, termasuk kita juga bicara soal rekam jejak Anies Baswedan. Kita simak video berikut ini untuk Anda. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Saya menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, warga Jakarta, dan kepada Indonesia. JPO dan JPS ini adalah ruang ketiga yang dibangun untuk memberikan perasaan kesetaraan. Kita gunakan kata Lingko ini untuk menamai sistem transportasi terintegrasi di Jakarta. Namanya Jaklingko. Setelah melakukan uji coba yang cukup panjang, hari ini secara resmi 30 bis listrik digunakan untuk rute-rute Transjakarta. Kita berkeinginan di tempat ini nantinya menjadi salah satu ikon. Harapan kami ini semua nanti bisa terlaksana, bahwa Jakarta ikut kontribusi, Jakarta ikut bertanggung jawab, dan pesan dari Formula E ini adalah kita memulai babak baru menuju kota yang ramah lingkungan, negara yang ramah lingkungan. Jadi ini bukan sekedar balapan,
tapi ini adalah pesan tentang kemajuan, ini pesan tentang perubahan. Ini adalah salah satu ikhtiar kita agar warga yang tinggal di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan yang lebih baik. Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022, Kampung Susun Kunir secara resmi dipergunakan. Terima kasih. Saya selalu menggarisbawahi bahwa merdeka itu bukan hanya merdeka dari, tapi merdeka untuk. Merdeka dari kolonialisme, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari keterjajahan, dan juga merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Akuarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan. Pada hari ini, Sabtu, 3 September 2022, Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia, Yordan Garding, Gria Lestari, dengan ini secara resmi digunakan. Terima kasih. Iya, itu dia. 5 tahun perjalanan yang panjang yang telah dilakukan Bapak Anies Baswedan untuk membangun DKI Jakarta. Iya, pemirsa, baru saja kita simak bersama video rekam jejak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Bang Andi, saya lanjutkan. Tadi kita sudah melihat bersama ya rekam jejak Anies Baswedan saat menjabat. Tetapi ternyata masih ada sejumlah pihak yang meragukan rekam jejak Anies Baswedan, bahkan ada juga sentimen atau pihak yang meragukan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan program-program pemerintahan saat sebelumnya, ini. Wajar tidak kekhawatiran itu? Jadi gini, kalau nggak tahu wajar. Tapi kalau tahu nggak wajar. Contoh ya, Pak Jokowi punya program untuk tidak menggusur masyarakat di pinggir pantai. Di pinggir sekali. Bahasa dia digeser. Dibangunkan kampung deret. Oke? Dikerjakan sama Pak Anies. Bukit Duri, Kampung Akuarium, kemudian Kunir, itu semua Pak Jokowi. Tanah Merah, makanya di Tanah Merah itu yang memberikan pertama soal RT RW itu Pak Jokowi. Anies teruskan kasih IMB karena untuk warga itu. Jadi kepentingan Pak Jokowi untuk betul-betul untuk rakyat kecil itu termanifestasi itu dilanjutkan oleh Anies. Janji Pak Jokowi Waduk Wirajasa, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondok Rangon, Waduk Berigif. Ini janji Pak Jokowi dieksekusi sama Anies. Bahkan Pak Ahok nggak bisa eksekusi karena soal pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini lahan orang kita bebaskan, bukan lahan binatang tapi lahan orang. Karena itu perlu ada negosiasi ngomong. Nah, keterampilan Pak Anies melakukan komunikasi ini menurut saya membuat mudah. Integrasi transportasi. Dari zaman Pak Jokowi ada terlihat Kopaja, Metro Mini. Zaman Pak Anies nggak ada lagi, zaman Pak Ahok ada. Nggak bisa dieksekusi karena ini orang mau diajak kerjasama. Nah, Mas Anies punya kemampuan komunikasi mengajak orang. Sehingga kita lihat sekarang. Kita nggak lihat lagi ada ngetem-ngetem tuh, ada Jaklingko. Nah, ini semua adalah lanjutan. Keberlanjutan. Yang dikerjakan. Jadi kan perubahannya itu adalah yang sudah baik ditingkatkan. Ya, yang sudah baik ditingkatkan berubah. Nah, yang tidak perlu ada ya tidak perlu ada. Misalnya kalau apakah korupsi perlu terus dilanjutkan? 5 menteri terkena korupsi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, kan nggak boleh kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi, tetapi sebelumnya kita simak bersama. Inilah temu kebangsaan relawan Anies Baswedan. Berikut ini kita lanjutkan acaranya.
ketika Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama. Yang menyanyikan di sini adalah para pecinta-pecinta Indonesia tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Saudara semua, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kursi boleh duduk. Yang belum punya kursi, berdirilah, tunjukkan punya semangat yang besar. Siap? Selamat siang semuanya. Semangatnya bagaimana? Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterai yang di-charge 110%. Ya, luar biasa. Jadi suasananya suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang menggembirakan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai saya cek dulu nih yang hadir. Siapa yang rombongannya paling banyak? Ayo, acungkan tangan. Ayo, paling basah siapa? Oh. Coba yang di bawah sini. Oh, ada Porkabi. Oleh. Jarna Siliwangi, oke. Mana lagi nih? Yang paling jauh dari mana? Mana? Mana yang dari Aceh? Yang dari Kupang? Yang dari Manado? Yang dari Jawa Barat? Yang dari Palembang? Yang dari Jawa Tengah? Jawa Tengah, boleh. Jawa Timur, Banten. Oke, kita lihat gimana dengan yang dari Jakarta. Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa. Semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, buat teman-teman semua, bagi para relawan semua, kalau boleh saya sampaikan, I love you. And I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full, maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Betul? Tapi kalau I love you almost full, maka cinta kita insya Allah tumbuh berkembang terus ke depan. Apalagi perjalanan kita makin panjang, masih panjang ke depan. Dan tadi saya katakan,
bahwa kita menyanyikan Indonesia Raya dengan suasana, dengan suara yang penuh semangat. Karena lagu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta. Kita mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Kita tidak mensyaratkan saya harus sejahtera untuk cinta, saya harus makmur untuk cinta. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kami mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Jadi kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang kita di bulan Mei, tepatnya 21 Mei, kita menuju ke 14 Februari 2024. Tapi bicara tentang perjalanan, kalau boleh saya cerita sedikit. Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya sersan, serius tapi santai. Boleh ya? Jadi di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya, saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, Pak, anak saya pintar, Pak, anak saya potensial, Pak, berikan kepada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan, saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja, namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan, melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabuk ini paling angel, Pak. Arep rabuk, ono sing rabuk subsidi, rabuk non subsidi. Ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabuk. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Hayo mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun, Pak, dibalikke persis zaman biyen mawon, Pak. Udah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, Pak, sebelum pamit saya ingin mengenalkan diri, tepangaken kula Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang tepangaken kula Anies Baswedan, terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI. Gitu.
Iya, Gubernur DKI. Kok iso tekan kene katanya. Kok bisa sampai sini? Ya, saya kula saweg tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM bukan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang skalanya besar. Nah, dari sana dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi. Ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir
Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Jadi, kita menyaksikan ketika peristiwa-peristiwa mafia ini terkuak. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buahnya. Terbuka, ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan, membuat seperti Pak Kapolri harus kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik, harus kerja ekstra untuk merawat polisi-polisi baik yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian. Seperti juga di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri keliling sana sini untuk menjaga barisan orang-orang baiknya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga Republik ini. Nah, ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi. Apalagi sekarang kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin di Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Setuju? Karena itu, ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, amanat yang harus kita pegang adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil-kecil ini.
nampaknya pelan-pelan, gradual. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hadapi dan kita harus hentikan. Pelan-pelan itu prosesnya. Reformasi dulu mengatakan bahwa masa jabatan presiden 2 tahun. Ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi. Jadi, kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeserkan, jangan pernah dibiarkan. Karena itu seperti menaikkan suhu air bagi sebuah katak. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan. Dan kita harus sadari ini. Bahkan kita punya masalah banyak. Sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah. Sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan, kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi. Ingat, Republik ini luasnya luar biasa. Penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. 25 tahun yang lalu ketika kita memperjuangkan reformasi, pada saat itu kita berada di dalam suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi, dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan, itu sering sudah masuk ke dalam proses. Saya beri contoh. Ketika kami bertugas di Jakarta, ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan. Setiap tahun kita selalu meributkan soal UMP.
upah minimal provinsi. Dan di DKI Jakarta, upah yang biasanya naik rata-rata 8% karena kondisi perekonomian turun. Tapi di tahun 2021 kemarin, untuk upah tahun 2022, mendadak peraturannya diubah. Peraturan yang biasanya kalau kita terapkan memberikan kenaikan UMP yang masuk akal, kemarin UMP-nya angkanya itu amat rendah. Kalau tidak salah sekitar Rp37.000 kenaikannya. Pada waktu itu saya katakan, tidak mungkin di Jakarta naik upah nilainya 37.000. 37 itu bukan angka yang layak untuk pekerja di Jakarta. Karena itu kemudian saya sampaikan kepada pemerintah, waktu itu Kementerian Tenaga Kerja, saya sampaikan bahwa yang layak di Jakarta kenaikan itu menggunakan formula yang lama. Jangan formulanya digonta-ganti. Dan inilah yang disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika memilih sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Tapi yang menarik, para pengusaha protes waktu itu. Saya undang pengusahanya ke Balai Kota. 50 pembayar pajak terbesar saya undang. Ketika saya undang, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar. Bapak Ibu lihat, kita semua nih sekarang berkumpul di Balai Kota. Jaraknya hanya 1 kilometer dari Gedung Pancasila, tempat konstitusi kita disusun. Tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan. Pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur, orang-orang yang terdidik. Tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di sini, yang kumpul di sini, Bapak Ibu, saya ingin tanya. 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 50 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kita semua 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar karena Republik ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan kesempatan pada para pekerja untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkannya. Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu, ini yang menarik. Para pengusaha itu setelah ngobrol pulang dan mereka bilang, Pak Gub, kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang. Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Nilainya nilai keadilan, nilainya nilai kesetaraan. Dan itulah yang kemudian membuat kita semua yakin, bila ini kita kerjakan, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Indonesia akan lebih makmur. Karena itu buat para relawan semua yang sudah berkumpul di sini, siap kita bergerak bersama ke depan? Siap untuk mengajak semuanya? Siap untuk menjangkau semua? Siap untuk menunjukkan bahwa ini negeri merdeka? Jangan, ini permintaan saya, jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, pasang besar-besar pesan itu dimanapun Anda berada. Jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan gentar. Jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho. Jangan gentar. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto.
berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di Republik ini. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan. Dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita, bila disandingkan, maka kita akan bisa mengajak rakyat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi, teman-teman semua, para relawan yang saya cintai, ini bukan sekedar sebuah perjuangan elektoral. Ini juga bukan sekedar pertontonan. Ini bukan panggung hiburan, di mana datang ke depan panggung untuk menghibur, bukan. Ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Karena itu kerjakan dengan keseriusan, kerjakan dengan sepenuh hati. Dan ini adalah perjuangan yang membawa nilai, membawa prinsip. Karena itu jadilah relawan teladan. Siap? Jadi apa? Relawan apa? Relawan apa? Relawan apa? Jadilah relawan teladan. Menghormati kedatangan lawan sambil mengatakan kami membawa gagasan, kami membawa rekam jejak, siap disandingkan, siap ditandingkan, dan kami yakin biiznillah kemenangan akan diantarkan kepada kita. Karena itu buat semuanya para pejuang yang berkumpul di sini, kalau mengalami cobaan, mengalami tantangan, semakin besar tantangan, maka orang-orang tangguh akan bisa melewatinya. Kalau kita ketemu dengan tantangan, maka kita tidak menghindar. Kalau kita ketemu tantangan, kita tidak sembunyi, tapi kita hadapi. Kita apa? Kita hadapi. Karena itu saya kalau boleh saya bertanya kepada semuanya nih. Kalau saya beri pertanyaan, pejuang bukan? Maka jawab, hadapi. Siap? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Insya Allah kita hadapi, dan dengan izin Allah perjuangan ini insya Allah akan diantarkan pada kemenangannya. Terima kasih, salam perjuangan, pesan kepada seluruh keluarga, semua tentaga, jangkau semua dan katakan bahwa perubahan untuk keadilan sedang bergerak menjangkau semua, dan insya Allah dari ruangan ini dikirimkan pesan penuh semangat untuk seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa, baru saja kita simak bersama pidato kebangsaan yang disampaikan oleh calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan. Saya catat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Anies. Pertama adalah komitmen melawan mafia, menjaga aspirasi reformasi, menjaga spirit Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan yang sepenuhnya. Termasuk jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak dalam kontestasi Pilpres 2024. Pesan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya minta tanggapan relawan. Bang Andi, bagaimana memaknai nilai-nilai pesan disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan? Ya itu, tadi kan sudah disampaikan. Bahasanya seperti itu. Nah, perlu relawan yang banyak seperti ini untuk membahasakannya lebih dipahami masyarakat di bawah. Lebih membumi ya? Lebih membumi, lebih turun. Karena masing-masing segmen itu kan punya bahasa sendiri. Ini mungkin bahasa yang mudah kita pahami, tapi belum tentu mudah dipahami di bawah. Nah, karena itulah perlu kita lihat ini beragamnya relawan ini. Dan itulah tugas kita untuk menyampaikan sampai di kepalanya. Dan dia ngerti betul, ya. Sehingga nanti dia membahasakan itu ke rumahnya, ke tetangganya, ke sanak famili dan handai tolannya. Bahwa persoalan yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini adalah persoalan mendasar. Kalau bisa kita pecahkan, kita meyakini semangat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu akan lebih cepat terselenggara, tercipta di tanah air Indonesia kita ini. Membumikan pesan atau nilai-nilai yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan. Termasuk ada pesan untuk relawan, menjadi relawan yang teladan. Jangan takut juga, jangan gentar terhadap dugaan-dugaan penjagalan. Apa respon relawan? Betul tidak akan gentar? Begini, coba lihat ya di survei-survei, misalnya Aceh, itu kan Anies kuat misalnya. Jakarta Anies kuat, Banten Anies kuat, Jawa Barat Anies kuat, Sumatera Barat Anies kuat. Misal itu ada survei. Dan survei-survei ini adalah bisa dicek. Survei-survei yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkoneksi sama Anies ini. Nah, ini saya mau katakan itu. Nah, ada nggak Anies misalnya datang Pak Ganjar ke Aceh, bikin penolakan. Ya, kita misalnya katakan, kan pasti Pak Ganjar ada jeleknya. Ya, saya tidak mau sampaikan di sini misalnya. Penolakan kepada calon yang identik sama ini misalnya. Kalau Pak Anies kan penolakan kepada calon politik identitas, pro khilafah misalnya. Itu terjadi dari Aceh sampai terakhir di Surabaya, Jember. Dan itu masif, nampak terorganisir. Kenapa sih? Kita harus rela, makanya saya bilang di kampung kita katakanlah menang Anies. Banyak pendukung Anies, datang pendukung Pak Ganjar terima. Biarkan dia pidato. Kalau kita yakin dengan gagasan kita, yakin bahwa hati orang sama kita, kenapa kita ragu untuk dibongkar? Ketika orang datang membongkar, justru kita suruh orang datang, silakan bongkar kalau bisa. Kira-kira kayak begitu. Dan itu lebih damai menurut saya. Nah, pesan itu penting buat relawan. Karena kan gini, kalau ini tidak disampaikan begini, relawan ini kan beragam. Bisa jadi juga dia ada kepingin membalas kan. Oh, kenapa kami di sana digituin, kenapa di sini nggak kami gituin gitu. Nah, karena itu address yang disampaikan oleh Pak Anies ini penting. Itu untuk nanti kita sampaikan sama relawan, nggak perlu, bebas aja. Dan tidak perlu ada penjagalan-penjagalan. Tidak perlu ada penjagalan, fokus pada gagasan dan paling penting berkompetisi dalam harmoni ya. Iya, berkompetisi. Harmoni itu kan begini ya, apa namanya, kalau saya mau bilang harmoni itu. Ada orang yang menganggap itu tidak biasa, ada yang menganggap biasa saja. Contoh, orang di Sumatera Utara itu bicaranya keras sekali. Tapi bagi orang Jawa mungkin itu tidak. Tapi Jawa pun kalau Jawa pesisir misalnya yang biasa katakanlah orang arek-arek Surabayaan itu ngomongnya juga bagi mereka mungkin biasa, mungkin bagi sebagian tidak biasa. Nah, karena itu di sini perlu saling. Jadi mutual understanding. Ya, tidak bisa satu pihak memahami pihak yang satu saja. Harus seperti kita ini. Karena definisinya bisa berbeda-beda. Nah, karena itu inilah yang dilakukan oleh relawan. Ini relawan ini, kalau kita tadi saya katakan, ini belum saling kenal nih. Nah, sekarang saling kenal dengan satu tujuan terorganisir gitu kira-kira. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Andi Sindulingga dari Go Anies ya. Terima kasih sudah bergabung sejak tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga hampir pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan sukses buat kita semua. Amin.
Pemirsa, demikianlah acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Maju Golkar! Relawan Anies Baswedan! Siapa presidennya? 2024! Alhamdulillahirabbil alamin.